Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Santika Endriani dari program studi S1 Keperawatan tingkat 3 kelas A. Di video kali ini kita akan melakukan pertolongan pertama prahospital, yaitu resusitasi jantung paru RJP atau CPR. CPR adalah tindakan pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang terindikasi mengalami henti jantung, tidak ada nadi, dan juga tidak ada nafas. Sebelum melakukan bantuan hidup dasar, yang pertama kali dilakukan adalah memastikan diri Anda sudah siap untuk menolong korban. Lalu perkenalkan diri Anda kepada masyarakat yang ada di lokasi kejadian dengan maksud untuk menolong korban. Contohnya seperti ini. Selamat pagi Pak, Bu, di sini saya Rani Santika. Saya pernah melakukan bantuan hidup dasar. Saya ingin menolong korban. Apakah saya diizinkan? Langkah pertama yaitu persiapan 3A. Terdiri dari aman pasien. Pastikan pasien berada di tempat yang datar dan juga keras. Kedua, aman penolong. Pastikan penolong menggunakan APD lengkap, misalnya masker, sarung tangan, face shield, dan alat pelindung diri lainnya. Kemudian, aman lingkungan. Pastikan kita menjauhkan korban dari kerumunan. Langkah selanjutnya adalah kaji respon pasien dengan rumus DRS-CAB. D itu danger, pastikan tidak berbahaya bagi penolong maupun korban. Selanjutnya R, yaitu respon pasien, dengan memanggil nama pasien dan menepuk bahunya. Jika pasien tidak berespon, kita bisa memberi rangsang nyeri dengan menekan ujung jarinya. Selanjutnya adalah S, shout for help, yaitu dengan meminta bantuan orang di sekitar untuk menghubungi emergensi atau 119. Selanjutnya kita akan menelpon 119. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Di sini saya Rani Santika. Saya menemukan satu orang korban perempuan yang tidak sadarkan diri di Jalan Semeru nomor 5. Saya sudah mengidentifikasi bahwa korban mengalami henti jantung. Tolong bawakan segera AED dan juga ambulans. Sebelumnya saya sudah melakukan pelatihan BHD. Apakah ada instruksi? Selanjutnya C, circulation, yaitu lakukan pengecekan nadi karotis dengan 2 jari. Tidak lebih dari 10 detik. Jika nadi tidak teraba, maka segera lakukan kompresi. Sebelumnya berikan masker untuk menutup mulut korban. Kemudian membuka baju korban. Lalu lakukan pencarian titik kompresi center of chest dengan melihat garis antara nipple to nipple, lalu 1 jari di bawahnya, dan disitulah kita akan melakukan kompresi. Tempatkan 1 tangan dominan pada titik center of chest, kemudian tangan non-dominan diletakkan di atas tangan dominan dengan posisi jari saling berkaitan. Kemudian lakukan kompresi sebanyak 5 siklus atau 2 menit. Setiap siklus terdiri dari 30 kali kompresi tanpa ventilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kompresi dilakukan hingga bantuan datang atau 119. Kemudian pertahankan high quality CPR dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 2-4 inci atau 5-6 cm. Selanjutnya A, airway, yaitu bersihan jalan nafas. Membuka jalan nafas yang terdiri dari 3 teknik, yaitu head tilt atau menengadah kepala, chin lift, mengangkat dagu, dan juga jaw thrust, membuka mulut menggunakan ibu jari. Untuk pasien yang mengalami trauma servikal atau ada jejas di leher,
tidak diperbolehkan menggunakan teknik head-tilt chin lift karena akan memperberat trauma atau cederanya. Maka dari itu, untuk pasien yang mengalami trauma servikal atau ada jejas di leher, maka dianjurkan untuk menggunakan teknik jaw thrust atau hanya membuka mulut menggunakan ibu jari. Selanjutnya kita cek kembali nadi karotis tidak lebih dari 10 detik. Kemudian periksa pernafasan, lihat pengembangan dinding dada, kemudian rasakan hembusan nafas dan dengarkan suara nafas. Jika pasien tidak bernafas, mulai pernafasan mulut ke mulut dengan teknik head-tilt chin lift untuk pasien tidak ada trauma dan teknik jaw thrust untuk pasien trauma. Dan yang terakhir yaitu B breathing, yaitu pernafasan untuk pasien tidak bernafas. Pertolongan pernafasan dapat dilakukan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung apabila mulut pasien cedera berat atau tidak dapat dibuka. Kompresi tetap dilanjutkan sampai bantuan emergensi atau 119 datang dengan perbandingan tetap 30:2, maksudnya 30 kali untuk kompresi dan 2 kali untuk nafas bantuan, baik dilakukan oleh 1 orang penolong maupun 2 orang penolong. Mengingat kondisi sekarang adalah masa pandemi COVID-19, maka tindakan nafas buatan tidak diperbolehkan untuk mengurangi atau mencegah juga menghindari penyebaran COVID-19. Yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan pasien henti jantung atau henti nafas dengan kasus COVID adalah kita langsung menelpon atau menghubungi emergensi 119 sehingga korban tersebut bisa segera diberi tindakan dengan alat dan persiapan yang memadai. Itu saja pembahasan singkat tentang bagaimana pertolongan pertama melakukan CPR atau RJP. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.